Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, tim Maniksa 1, perwakilan dari Man Insan Cendekia Sambas, Kalimantan Barat. Saya, Syandiata Masajidan Ananta. Saya, Ahmad Raihan Kurniawan. Kami siap mengikuti lomba Madrasah Robotik Competition 2021 tingkat Madrasah Aliyah. Kami sedang berdiskusi untuk pemrograman dan perakitan robot kami. Berikut adalah proses perakitan robot kami yang kami beri nama Iksabot. Komponen-komponen yang kami gunakan adalah Arduino Nano Atmega 328, LC289N, ESP8266, dan lain-lain. Setelah memprogram robotnya, kami akan memverifikasi programannya. Berikut adalah cara kerja Iksabot. Sekian pemaparan kami tentang Iksabot dari tim Maniksa 1 Man Insan Cendekia Sambas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maniksa, bertemu lagi dengan kami di Iksapos Man Insan Cendekia Sambas Podcast. Dan for tonight, I'm Ala Zahira, representative students of Maniksa from 11 Science 3, menjadi host pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni King and Queen Matsama 2021 and 2022. Yay! Let's say hello, guys. Hi, hello. Okay, maybe you can introduce yourself first from Nafisha. Hi everyone, my name is Nafisha Putri Ardini and I'm representative of 10 social class and I'm the queen of Matsama 2021 and 2022. Hi, salam kenal. Okay, next. Hello guys, my name is Ahmad Raihan Kurniawan. You can call me Raihan or Wawan. And I'm the representative of 10 grade science class. And I'm the king of Matsama 2021-2022. Okay. Langsung saja mungkin di luar sana many people ask kayak apa sih King and Queen ini dan how do you become King and Queen of Matsama ini? Maybe from Raihan first. So what is King and Queen of Matsama? Actually King and Queen of Matsama itu adalah gelar yang didapat untuk siswa-siswa dan siswa-siswi yang berprestasi. Bukan berprestasi istilahnya, aktif dalam kegiatan Matsama. Semisal aktifnya bukan hanya aktif kelihatan ribut ya. Tentu saja aktif di sini adalah dia itu sering bertanya, sering berinteraksi dengan guru ataupun siswa-siswa yang lain. Jadi kemudian bagaimana cara kita bisa mendapat gelar King and Queen di sini? Caranya sendiri itu sebenarnya cukup kalian aktif saja dalam kegiatan Matsama. Kalian akan mendapatkan banyak keuntungan pastinya. Yeah. Maybe from Queen, our Queen. How do you become a Queen? Maybe because during online school, I already have so many friends, so many people know me, and then aku tuh orangnya kayak super social, and I love social more, and I really easy to socialize with others, and then yeah, that's why I become the queen. That's why Yeah. You're a social person. Maybe. Okay, then kakak sebagai kakak kelas kan, as your senior ya kan, mungkin ngorek-ngorek informasi nih, gimana sih personality dari Queen and King Matsama pada waktu itu, apalagi jadi kandidat kan. Kakak tuh sering banget denger yang namanya Raihan tuh paling ambis. Bener nggak nih Raihan? Maybe little bit.
don't really know about my ambition in here. But that's right. You can say that. Okay, I can say that. Rehan is ambitious person. Okay, maybe I ask your interest. Ketertarikan kalian tuh di mana aja sih? Mungkin dari Nafisha. Nafisha punya ketertarikan dalam bidang apa gitu? Karena saya orangnya during pandemic, I was really bored at that time. A little story for y'all. And aku pas itu lagi suka-suka banget sama yang namanya baca Wattpad, and I was like, kenapa nggak coba nulis aja gitu? Oh ya, brilliant Dan idea. aku coba nulis kan, terus ya alhamdulillah it turns good. Aku udah publish beberapa episode dan viewersnya sekarang mungkin udah around 500. Oh. Ya. Tapi yang disayangin tuh kayak my account is gone and I cannot continue It's the okay, story. it's okay. You can start again. You can start again. So Nafisha have interest at write ya. Writing, yeah. Jadi boringnya during pandemic tuh kayak bermanfaat sekali ya ternyata ya, bermanfaat sekali. You can say that. So what about Raihan, your interest? What is my interest? Actually, there are so many what I'm interested into, like my hobby. Maybe my first hobby is drawing and I don't know how to say it. Gambar dan mewarnai. Ya, saya dari kecil suka aja gitu, coret-coret dinding. Dulu bahkan orang tua saya belikan saya papan tulis cuma untuk saya coret-coret. Oh, memang kreatif person ya orangnya ya. Kemudian hobi saya selanjutnya apa ya? Saya suka main game, sama saya mungkin ya suka baca beberapa buku. Kakak pernah dengar-dengar nih, bisa diceritain nggak? Katanya kan Raihan kan memang betul-betul anak yang memang berprestasi gitu. Anak berprestasi, Nafisha juga gitu kan. And then bisa nggak ceritain a little bit story from your competition, drawing competition maybe? My drawing competition. So my first drawing competition, it was like when I was at 5 or 6. Oh no, 5 or 6 I think. Because at that time I was in playgroup. And then so first time I joined that competition itu tingkat kota. Awalnya saya juga nggak paham gitu konsep lomba kayak gini kan, lu masih kecil ya udahlah ikut-ikut aja gitu kan. Dan pada saat itu akhirnya menang, masuk 3 besar. Alhamdulillah lanjut ke provinsi dan provinsi masuk 3 besar lagi. Kemudian kalau lomba untuk tingkat TK banyak sih kalau untuk gambar, mulai dari gambar biasa sampai dulu tuh saya pernah ikut lomba gambar pakai tepung kanji. Saya lupa nama tekniknya apa dan pada saat itu saya dapat juara harapan 2. Kemudian lanjut saya pergi ke Jogja. Saya pindah ke Jogja. Kamu pernah di Jogja? Ya, saya pernah tinggal di Jogja dari tahun 2010 sampai 2013, mungkin sekitar 3 tahun. Jadi pada saat itu ya saya masih TK juga. Saya ikut lomba gambar dan gambar saya termasuk terpilih di antara sekian banyak siswa yang ditampilkan di galeri keraton gitu. Keraton Yogyakarta. Iya, di situ ditampilkan pada saat pameran. Dan ya saya pada situ nggak tahu sebenarnya saya itu dipamerkan atau enggak, tapi yang pasti saya ketika ingat-ingat kayak gitu tuh yang paling saya ingat ya pasti senang lah. Iya, bangga, proud of myself maybe. Yes. Yang pastinya orang tua juga proud banget ya sama Raihan. And then tentang competition Raihan udah, maybe Nafisha, what about your experience? Honestly, I have no experience in any competition. And But your hope maybe? I hope in Maniksa aku bisa ikut banyak lomba, and I wish I could be better in everything. Pasti itu Amin. harus. Boleh nggak kakak mau dengar cerita nih, gimana kalian masuk ke IC? Gimana perjalanan kalian masuk ke IC? Mungkin dari Nafisha dulu. Jadi aku tuh tahu IC karena ada saudaraku, kalau boleh mention itu dia namanya Fadilatul Istiqomah, angkatan Andelioda. Ya. Jadi dia tuh tante saya, you can tell that she is my auntie. And then mama saya bilang itu IC tuh bagus tempatnya Tante Dila, kamu mau masuk situ nggak? And I was like okay, karena saya tuh orangnya yang ngikut-ngikut aja sama orang tua gitu, kayak if my parents say so and I'll do that.
Anak soleha ya, Masya Allah. Anak soleha. What about Raihan? How can I be here? So first time I knew this school. Actually, first time I don't really know about this school. Yang pertama kali saya tahu adalah Man Insan Cendekia Serpong. Oh, the center of Man Insan Cendekia Indonesia. It because at that time it's like 2017. I was join Madrasah Robotic Competition, for Madrasah Ibtidaiyah. Oh. And then it was like, so I got the book. The book is about it's like prestasi-prestasi madrasah gitu, prestasi-prestasi siswa madrasah. Dan yang paling banyak disebut adalah kalau enggak Manice Serpong, Manice Gorontalo. Oh. Dan situ pada saat itu yang menang itu kalau enggak salah juga Manisan Cendekia Serpong pada saat Madrasah Robotic Competition 2017. And then I was like, oh my gosh, I want to be like them. Emang passion kamu memang ke situ berarti ya, ke robotik. Teknologi. Tapi memang pilihan kalian itu nggak salah sih buat di Man IC ini, karena kalian bisa lebih banyak mengembangkan bakat kalian lagi, apalagi robotik. Dan mana kita tahu para senior kita dulu, Bang Zul Aldi kan, Bang you know Ilham. that, Bang Yes. Ilham, that's, ya Allah, itu luar biasa lah ya. Mungkin bisa diceritakan dikit dong, mungkin Rehan ada nggak sih udah join competition robotik di sini? Kalau di sini alhamdulillah baru-baru ini tim kami, salah satu tim Maniksa 1 Iya. lolos ke tingkat nasional. Alhamdulillah. Bersama Bang Kabar Sandia gembira Tama nih. akan berangkat bulan Oktober nanti tanggal 16 dan 17 di Tangerang. Tangerang, oke. Good luck ya, maan aja, Masya Allah. Masya Allah. Oke, udah sharing-sharing tentang competition yang diikuti. Nah, Nafisha, reason to choose science class, social class. Sorry. Jujur, honestly, cara belajar aku tuh bukan yang kayak science only materi gitu. I have to practice more, I have to socialize with others more, and that's why I choose social. And it's by myself. Aku nggak disuruh, nggak diarahkan oleh orang tua buat, nggak dikekang buat masuk science. No, I choose it by myself. So that's really your choice. Yeah, my choice. Jadi kamu tuh kayaknya orangnya revert ke practice ya orangnya ya. Yeah. What about Raihan? Why you choose science class? Maybe because I'm introvert. Introvert? I don't think so. You introvert? Oh, I am I don't introvert. think so. Kenapa saya Yes, milih? I don't think so. Why? Why everyone always say that I'm extrovert? Kenapa saya milih science class ya? Pertama karena memang saya jujur orangnya tidak terlalu mungkin kayak Nafisha mungkin orangnya pandai dan suka bersosialisasi. Friendly ya. Yes, Friendly. dan saya mungkin sedikit menghindarinya. Kemudian ya karena salah satu tujuan saya di sini adalah memudahkan saya untuk masuk perguruan tinggi nantinya, dan insya Allah incaran saya memang salah satu universitas ternama di Indonesia. Dan itulah kenapa, dan jurusan yang saya ambil pun nanti salah satu jurusan yang cukup sulit untuk diambil. Jadi makanya saya memutuskan sesuai passion, kemudian sesuai cita-cita saya, udah saya ambil pilih IPA. Boleh nggak spill dikit, banyak aja deh, dream job kalian dari Nafisha deh. Dream job. Aku sepertinya aku akan menjadi influencer, maybe. Influencer. Okay. What about Raihan? Maybe I want to be an engineer. Engineer. Airplane engineer. Teknisi pesawat. Like Habibi. yes, Habibi. Maybe universitas idaman kalian apa nih, Raihan? Ladies first. Raihan. Universitas impian ada 2 sih. Yang pertama itu ITB, di situ Teknologi Bandung, jurusan yang insya Allah diambil mudahan bisa masuk teknik penerbangan. Amin. Kemudian kalau misalnya yang kedua itu saya mungkin mudahan saya sebutkan namanya betul, Tohoku University di Jepang, jurusan Aero Engineering, teknik penerbangan juga. But yang jadi your priority is Tohoku University. University. Okay. What about Nafisha? Unpad maybe. Universitas Pajajaran. Jurusan sastra Inggris because I really love English. Yes. And yeah,
I just want to explore English more, and that's why I choose English literature. Di MAN-IC ini gimana sih belajar Inggrisnya? Gimana cara kamu mengimprove your English to be better gitu? Gimana? Practice, especially di sini tuh ada temen ngomong. Kalau di nyambung ya? my previous school itu benar-benar gak ada temen ngomong. Aku dikatain So aneh. Inggris. Iya, so Inggris. So aneh. Inggris. Yeah. Kalau di sini tuh benar-benar kayak 360 derajat bedanya. Itu tuh kayak I have friends to talk English with. Iya. Kayak apalagi kalau sama Mem Lisa. Yes. She's my favorite teacher ever. Like, oh my god. Me too. Yeah. Kayak Manang tuh Mem Lisa tuh gitu. Kayak kalau ngomong Inggris tuh nyambung aja Iya. gitu. Like, yeah, I wish I could improve more. So you joined the Izon. English zone. What is maybe you can explain what is Izon? Izon itu seperti orang-orang mungkin berekspektasi kalau Izon itu adalah seperti les course private gitu. Kayak no, that's not. Itu tuh bukan buat lebih. Yeah, maybe you can explore your English more, improve your English more in Izon, but maybe itu lebih ke membahas lomba-lomba apa saja pokoknya yang berbahasa Inggris untuk diikuti gitu. Jadi kayak if you want to improve your English bisa, but it's more like a competition. If you want to join any competition, just join Izon. Iya. Contact Mem Lisa. Contact Mem Lisa. 08 bla bla. Oke, Raihan. Kan passion Raihan udah di robotik. Berarti Raihan tuh ada cara tersendiri untuk mengimprove passion Raihan sendiri di MAN-IC. Salah satunya dengan apa? Atau mungkin dengan ikut KBS, klub bidang studi atau eskul yang Raihan pilih itu apa sih gitu? Berhubung KBS yang saya pilih fisika dan robotik, mungkin dan metode belajar saya sendiri adalah metode belajar yang memang harus sendiri. Saya tidak suka belajar yang dimana banyak orang, banyak interaksi. Saya Tidak suka, bisa terdistract ya. Iya, saya lebih suka belajar ya udah dengan musik dah. Jalan sendiri itu tangan. Yes. Sangat berbeda jauh. Sangat berbanding terbalik. This is science to the bone and social to the bone ya. Benar banget. Kemudian caranya itu ya kemungkinan besar sih saya lebih suka untuk pergi ke perpus atau enggak, minimal di asrama gitu menyendiri aja gitu, biasa ambil waktu sore atau waktu siang, minimal pasti ngerjain 1 soal atau 2 soal gitu untuk dibahas. Ya paling gitu caranya. Okay, good. I'm so proud of you guys, actually. Setelah kalian masuk IC nih, ngelihat IC, masuk IC gimana sih pembelajaran di IC, sesuai ekspektasi kalian gak sih? Dari Raihan aja dulu deh. Sangat melebihi, tidak sangat memenuhi ekspektasi saya. Iya. Apa ya, di MAN-IC tuh jujur aja dia tuh memberi kesempatan ke semua siswa yang punya metode belajar yang berbeda-beda pastinya kan. Iya, pasti. Ada siswa yang social to the bone, ada siswa yang science to the bone. bone, ada siswa yang suka belajar kelompok, ada siswa yang belajar tak suka kelompok. Tapi masing-masing mereka dikasih kesempatan yang sama gitu untuk mengembangkan bakat mereka. Pembelajaran di sini hanya pembelajaran istilahnya pembelajaran umumnya, bukan umum ya, apa istilahnya? Pembelajaran secara umumnya ya bisa dibilang kayak gitu, keseluruhan. Cuma ada di sekolah, sisanya siswa bisa belajar mandiri. Bisa Itulah explore. Iya, bisa explore. Itulah kenapa jika kalian mau masuk MAN-IC ini, bukan hanya siapin pintar kalian aja, tapi kemampuan kalian untuk time management, bersosialisasi, kemudian juga untuk public speaking itu juga kalian harus kembangkan. Bener banget sih, bener banget. Karena emang di IC ini kita memang berprestasi Mandiri, Islami. Bener banget. Gimana menurut Nafisha, pembelajaran di IC itu gimana sih? Lumayan melebihi ekspektasi sih. Dan kan aku social class nih, and I really like English. And then di social itu ada perminatan sastra Inggris, and I really love that because that was my dream major. And I was like, oh my god, really, like seneng banget gitu. Shock, tapi senang, tapi happy. Okay. Ada lagi mungkin bisa ceritakan kesan atau kejadian yang gak pernah kalian lupain, kayak paling berkesan lah di IC, atau paling
the funniest moment mungkin dari Nafisha. Kalau untuk funniest moment sih kayaknya banyak, soalnya teman-teman kamar dan teman satu selasar aku, even my classmate, that's also funny. Kayak satu hari tuh nggak bisa nggak bisa datar-datar aja. Kayak ada aja kejadian lucu. Kayak misalnya kalau pulang dari masjid nih, ada salah satu misalnya si Raidea tuh, atau si Aishi, si Nauri, Bella atau Gina, ada aja misalnya kakinya tiba-tiba gitu. Apalagi itu kan lagi jalan bareng kan, lagi ambil makan. Nah otomatis ya santri sama santriwati itu beriringan kan, beriringan. Bener-bener. Nah terus diliatin tuh banget, eye contact. Enggak, kayak diperhatiin gitu. Tapi kalau buat momen yang paling berkesan sih untuk itu tuh kayak jadi Queen of Award. Kayak ekspektasi aku awal masuk sini, sekolah ini ambis banget gitu, anak-anaknya ambis, nggak bisa bersaing gitu lah aku ya. nggak bisa bersaing pasti kan. Aku kayak ekspektasi paling jadi siswi biasa aja, pasif aja. And I was like, setelah mendapat ini kayak, apalagi pas itu kandidatnya bener-bener saingannya susah lah, kalau bisa dibilang susah. Tapi setelah menerima ini tuh agak shock, karena kayak aku seperti itu ya ternyata orangnya. Seperti itu ya ternyata. Aku punya kelebihan. Iya dong. Semua orang pasti punya kelebihan. Apalagi di IC. Yeah. Mereka punya kelebihan masing-masing. Tidak harus menguasai semuanya. Nah, di IC ini sebenarnya kita semua tuh punya kelebihan sangat lebih, tapi ada yang lebih lagi gitu. Iya benar. Yeah. We all smart, but there are more smarter person. Ada yang more smart. Gimana kalau misalnya Rehan? Experience the funniest moment. Actually, so I have few friends, and then just ordinary friends. They are my best friend. That just they're just my best friend. They interact with me, make a joke with me, just that. But I have one friend that actually weirdo. I don't know what's happened in his brain, but I guess something's wrong with their choral. I think I know him. Yes, you have to know about him. So saya lagi ngerjain tugas nih, tiba-tiba muka saya dikeplak dari depan, pakai buku, dikeplak. Saya tidak tahu salah saya apa. Kemudian dia malah jawab kayak gini, karena kamu jelek. Men, saya cuma ngerjain tugas dibilang jelek, gitu kah? Tapi momen-momen yang kayak gitulah yang bikin kita kangen sama IC. Oke, lanjut. Tadi kan memang momen terfunny lah ya, yang berkesan banget lah ya. Kegiatan di asrama Manice itu apa aja sih? Kegiatan di asrama Manice? Mungkin Afisha. Me first, okay. Kalau dari itu tuh dari bangun pagi kita harus tahajud, terus pergi ke masjid. Kalau ada jadwal setoran hari itu ya harus setoran hafalan ya. Ya, setoran hafalan, terus siap-siap ke sekolah, makan pagi, terus sekolah, terus pulang sekolah. Kalau ada KBS yang diikuti ya ke KBS, kalau nggak ada ya tidur. Istirahat. Karena memang so tired. Kalau itu ada tugas ya dikerjain. Mungkin Rehan ada cara tersendiri atau daily activities tersendiri di asrama? Actually, it's quite monoton. Right. But I don't think saya terganggu dengan itu. Kayak ya udahlah gitu loh, saya udah terbiasa di rumah kegiatan monoton gitu, bener. santai. Ya paling pagi, yang paling sibuk itulah pagi. Habis itu maghrib, itu kan pasti harus siap-siap kajian, karena maghrib itu pasti ada kajian. Hampir setiap hari, bukan hampir setiap hari, setiap hari 247 tuh kajian terus, kecuali sore dan siang. Mungkin sore dan siang bisa kalian gunakan untuk istirahat, kegiatan pribadi, ya gitulah. Oke. Ada nggak sih your role model untuk reach your dream? Dari Me first. So actually there are so many my role model, not just one. So I will tell you guys about my 3 role models. The mayor,
of my 3 role models. Who's So first one is Profesor Dr. Insinyur Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Itulah kenapa saya tadi di awal bilang mau masuk jurusan teknik penerbangan, karena jujur saya sangat amazed, terinspirasi sekali dengan sosok Habibie. Sosoknya yang penuh dengan akal, kecerdikan, tapi tetap bisa menempatkan cinta dalam kehidupannya. Masya Allah. Memang benar sih, waktu pas memang almarhum wafat, memang suasana insan cendekia tuh memang kayak wow, berduka sekali gitu. Soalnya awalnya itu Man Insan Cendekia kan sebenarnya pencetusnya itu Bapak Habibie. Bapak Habibie. Pada tahun 1996. Iya. Kemudian dipindah alih tangankan ke Kemenak. Kemenak, ya benar. Lalu siapa lagi role model? Role model kemudian ada Richard Feynman, seorang fisikawan, ahli fisika kuantum kalau tidak salah. Itu salah satu orang yang menginspirasi saya untuk terus belajar. Salah satu quotes yang pernah dia bilang dalam hidupnya itu adalah, ketika kamu tidak bisa menjelaskan sesuatu. Oh enggak, itu quote-nya Albert Einstein. Quote-nya wrong quote, quote-nya Richard Feynman itu adalah, ketika ada seseorang guru membuat pelajaran fisika menjadi membosankan, maka guru itu adalah guru yang paling buruk. Jadi intinya adalah bukan hanya fisika sebenarnya. Semua pelajaran itu sebenarnya seru. Kalau misalnya memang bukan dari pengajar, tapi semua komponen dari pendidikan pembelajaran itu sendiri bisa saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga itu adalah yang terakhir, seorang filsuf bernama Aristoteles. I know that. Pemikirannya The famous philosopher. I don't know, tapi setiap saya baca buku-bukunya Aristoteles atau minimal membaca artikelnya saya yang membahas tentang Aristoteles, itu rasanya seperti apa ya? Kayak berdegup gitu. Terenyuh. Rasanya tuh keren, kok bisa ya ada orang yang bisa mikir sampai sejauh ini. Bisa mikir seindah ini, sangat luas gitu. So wise and so I don't know. I think his mind is about freedom. What about Nafisha? In general sebenarnya aku ada satu. She is a singer. Jadi dia baru hits baru-baru ini, but I think I really want to be like her. Not so, but I think she's just amazing. Do you know Olivia Rodrigo? Oh, I know the that. one who sings Happier. That was Happier. She is young, rich, talented. She have everything, like pretty face, talented. Kalau di Man Ice kayaknya ada. Who's that? There's two people. Kalau satunya guru, my favorite teacher ever, and one my senior. The first one is, of course, you know, Ma'am Lisa. She's my favorite teacher ever because she can understand me every time I speak English wrong. Dia ngoreksi itu kayak nggak merangkul ya. Merangkul. Terus kalau seniornya, do you know who's that? Kak Alia Zahira. Who's that? I'm surprised. Do you know that she is pretty? Oh my god, thank you. She is really the definition of paket complete. Do you know? Paket complete. She's pretty. She can sing. She could sing. She have ability to public speaking. She can ngaji. She can ngaji. Yeah, she can ngaji. Hybrid. Aduh, terharu lah. She have a pretty face, of course, good figure. Oh my god. Oh. Thank you very much. That's cute. Cute. Kawaii ne. Okay. Aduh, shock juga ya ternyata dia gitu. Thank you very much. Okay. You more. You more. But not pretty, you handsome. Because I'm boy, okay? Yes. I'm not girl. Yes. And then, pernah nggak sih kalian ngerasa di IC itu kayak merasakan perubahan secara tiba-tiba kayak bisa dibilang culture shock ya? Ada beberapa culture shock yang saya rasakan. Like when I was first time in this school, I don't really know about placement of building.
Jadi pernah pada saat itu saya mau ke masjid ya. Tapi yang saya nggak tahu adalah masjidnya itu kan ada beberapa pintu masuk kan. Benar-benar. Saya lihat pintu masuk sebelah. Lantainya kan basah tuh bekas AC itu. Jadi saya jalan-jalan lari-lari soalnya udah mau iqomah. Terpleset. Basah semua itu baju. Itu lagi musim hujan lagi. Aduh. Tapi itu bisa dibilang salah satu hal yang memalukan sih. Sholat di mana jadinya? Ya untungnya saya ya lanjutin sholat lah. Tapi basah belakang gitu. Jadi saya ambil saf belakang. Anak soleh. Masya Allah. Masya Allah. Kalau Nabisha? Sebenarnya nggak ada culture shock sama sekali. Walaupun ini pertama kali my experience at dorm ya. Karena kalau di rumah tuh hidup tuh kayak bener-bener literally monoton banget. Flat. Flat. No friend, especially in this pandemic. Iya sih, bener During sih. pandemic, I haven't meet my friend. So sad. Jadi kayak everything is from home. Iya benar-benar. Terus pas So bored. ya pas masuk sini tuh, pas terima di sini tuh aku kayak seneng banget. Oh my god, finally dunia luar. Walaupun di asrama kita tetap jalan ya, kita tetap tahu yang namanya kehidupan di luar tuh kayak gimana. Jadi untuk yang beranggapan kalau misalnya anak pesantren nggak tahu dunia luar itu, that's wrong guys. That's wrong. Totally wrong. Karena kita tetap bisa to update. Nah, finally di akhir nih, wish for Insan Cendekia Sambas future from Nafisha. Semoga makin sukses. Semoga generasi selanjutnya semakin menciptakan insan-insan cendekia. Dan semoga untuk angkatan 6 nih especially, semoga makin kompak, makin berprestasi. Minimal satu orang satu prestasi, ya, kalau kata harus Pak Musidin. Harus. Dan ya semoga makin kompak lah intinya, makin. Oke, what about Raihan? My hopes for Maniksa is semoga kedepannya Maniksa jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Pastinya kita selalu berharap seperti itu ya. Tapi untuk secara spesifik, terutama untuk prestasi sih. Menurut saya Maniksa di usia semuda ini punya prestasi yang begitu banyak ya kak ya. Iya pasti. Padahal kalau misalnya kita lihat Maniksa dari tahun 2016 sudah punya. Kalau misalnya kalian lihat itu di gedungnya itu, di gedung aula itu piala tuh berjejer-jejer. Padahal baru 5 tahun. Belum tentu semua sekolah bisa kayak gitu. Iya benar. Dan saya harap mungkin bisa jadi 5 tahun ke depan bisa ada 1000 piala. Masya Allah. And then dinobatkan di Guinness of Record ya. Amin. Dan itu yang diharapkan untuk Maniksa. Kita bisa buktikan bahwa tidak cuma orang yang sekolah di perkotaan aja yang bisa. Mungkin banyak yang tidak tahu Maniksa sampai situ tidak berada di kota. Dan kebanyakan siswanya itu bukan juga orang kota. Kebanyakan juga siswa-siswa dari daerah yang lumayan terpencil. Tapi bisa membuktikan kalau misalnya tidak perlu untuk jadi orang kota untuk jadi orang berprestasi. Dan itu sesuai dengan moto kita, berprestasi mandiri Islami. Oke. Mungkin itu saja podcast pada malam hari ini. Terima kasih kepada King and Queen Matsama 2021 and 2022. And I'm Ala Zaira as host for tonight. Pamit undur diri and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll love you